tanggal 10 Juli ya, tanggal 10 Juli kita memasuki tahapan rekapitulasi di tingkat desa. Teman-teman wartawan sekalian, kemarin tanggal 9 di 9.508 TPS di Aceh telah melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh desa dan seluruh dari 23 provinsi yang ada di Aceh. Dan alhamdulillah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di Aceh berjalan lancar dan aman. Itu pernyataan saya resmi, resmi. Ya, semoga tidak lagi seperti pemilu legislatif yang lalu, buat menuai, buat pemilu sukses. Ya, tapi saya harus menyampaikan, harus lebih hati-hati lagi. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014 dan tanggal 9 Juli 2014 berjalan dengan lancar dan aman. Dan kami dari KIP mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi teman-teman penyelenggara pemilu di level KPPS. Ya. Selanjutnya kami memberikan apresiasi juga kepada peserta pemilu di kampanye pasangan calon presiden untuk presiden, dan apresiasi serta penghargaan kami kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ya, saya juga belum tahu sampai hari ini apakah terjadi peningkatan partisipasi publik atau bahkan penurunan partisipasi jika dibandingkan dengan pemilu legislatif yang lalu. Dan itu tentunya akan diketahui saat masing-masing kabupaten kota melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota yang insya Allah akan dilaksanakan pada dimulai tanggal 16 Juli. Ya. Teman-teman sekalian, bahwa pelaksanaan kemudian partisipasi apresiasi saya satu lagi, jangan sampai lupa apresiasi saya kepada pihak keamanan dalam hal ini TNI Polri yang telah bekerja maksimal dalam rangka memberikan rasa aman, pengamanan kepada TPS maupun kepada pemilih. Ya, kami apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita memasuki hari ini, kita memasuki tahapan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh desa yang ada di Aceh. Mudah-mudahan kita berharap bahwa rekapnya juga berjalan aman dan lancar di setiap desa, dan sehingga suara-suara dari seluruh TPS yang ada di desa bisa disampaikan segera kepada pihak kecamatan atau PPK. Dan saya mengimbau kepada kita semua agar mengawal proses rekapitulasi ini. Yang sedang kita lakukan adalah proses pengadministrasian suara-suara rakyat hingga sampai kepada KPU Republik Indonesia, yang insya Allah KPU akan menetapkan perolehan suara secara nasional pada tanggal 22 Juli 2014 yang akan datang. Semoga. Saya kira itu sebelum kita buka sesi diskusi hari ini. Saya memang hadir di sini sendiri karena seluruh anggota komisioner KIP Aceh kita minta untuk melakukan pemantauan di seluruh desa yang ada, tentunya bekerja sama dengan teman-teman di kabupaten kota dan PPK seluruh Aceh. Jadi kawan-kawan yang sudah turun ke lapangan yang mana bisa dijangkau untuk melihat langsung situasi rekapitulasi di level PPS. Ya, tujuannya adalah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan administrasi yang dilakukan oleh teman-teman PPS dalam rangka melakukan perekapan suara tersebut. Ya, itu upaya maksimal yang terus kami lakukan. Semoga juga
hasilnya pada saat rekap di level kabupaten kota nantinya diharapkan tidak lagi ada kesalahan-kesalahan administrasi ataupun kesalahan penulisan jumlah DPT, jumlah DPK, jumlah DPK-DP atau suara sah dan tidak sah apalagi kan. Saya kira itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya mohon sekali lagi kepada semua teman-teman agar menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa hasil yang sah, hasil perolehan suara yang sah, hasil perolehan suara yang sah, sekali lagi saya sampaikan, itu adalah hasil yang dikeluarkan oleh jajaran KPU, ya, yang dilakukan secara manual dengan manual dengan cara melakukan rapat pleno di seluruh level. Rapat pleno tersebut dilakukan tentu wajib dilakukan dalam rapat terbuka untuk umum dan bisa diakses oleh semua pihak tentunya, dan berkewajiban mengundang tim kampanye masing-masing pasangan calon dan juga Panwaslu atau Bawaslu. Saya kira kita memang menghargai hasil yang dikeluarkan oleh lembaga survei, hasil quick count, kita hargai secara ilmiah, tetapi tentunya undang-undang mengatakan bahwa perolehan suara sah yang resmi dan dapat dijadikan pedoman adalah yang akan dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia. Jadi kita bersabar saja, tanggal 22 Juli insya Allah KPU Republik Indonesia bisa menetapkan perolehan suara sah secara nasional, dan saat itu juga nanti akan dilakukan penetapan calon presiden terpilih. Saya kira demikian dan saya kembalikan ke Bang Adi. Tingkat partisipasi seperti di SMRC, saya lihat itu menurun daripada legislatif. Lalu mungkin kalau lalu itu 77%, sekarang diperkirakan hanya 60%. Bagaimana dengan pemantauan KIP sendiri di beberapa tempat kemarin? Ya, salah satu juga partisipasi pemilih. Ya, tentu kita menghargai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang sudah mengeluarkan data partisipasi pemilih di Aceh menurun, tetapi tentu yang sah dan resmi itu juga tolong dan kita harap untuk menunggu hasil rekapitulasi ya di level teman-teman KIP kabupaten kota ya, dan juga nanti akan dilakukan rekapitulasi untuk KIP Aceh. Jadi partisipasi seluruh Aceh ini tentu akan kita keluarkan bersamaan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon secara resmi. Saya kira begitu. Ada dua insiden terjadi kemarin di seperti di Bago dan di Masalah Bom. Bagaimana KIP sendiri menanggapi dua isu tentang keamanan, gangguan keamanan yang terjadi kemarin? Iya, saya kira sudah terjawab oleh pihak kepolisian. Bagi penyelenggara pemilu, bagi KIP, ya, kita berusaha memfasilitasi masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilih di TPS-TPS yang sudah ditentukan. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa dari 9.508 TPS di Aceh itu bisa berlangsung pelaksanaan pemungutan penghitungan suara secara aman dan lancar, termasuk di Kecamatan Juluk tersebut. Jadi tidak ada kendala pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan. Berarti nggak ada pemilu ulang atau apa, walaupun ada gangguan di awalnya? Ya tidak ada, kan saya sudah sampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan penghitungan suaranya berjalan aman dan lancar. Nah, apakah itu
pelanggaran juga tidak ada laporan terjadi pelanggaran di seluruh TPS atau rekomendasi dari Panwaslu. Ini tidak ada. Saya kira ini sudah aman, sudah lancar, dan tinggal kita proses administrasinya, yaitu rekapitulasi di kelurahan ini, di desa, di kampung masing-masing. Semoga kita berharap juga rekapnya di kampung itu bisa aman, lancar juga, dan kemudian itu bisa dibawa ke BPK untuk direkap di tingkat panitia pemilihan kecamatan, ya, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 ya, tanggal 12 ya. Dimulai tanggal 12. Terima kasih. Ada lagi? Ada ya? Cuman mau nanya teknis saja Pak, sampai jadwal. Kira media center bisa diamkan PKPU tentang tahapan jadwal. Ya, bisa Pak. Pak Adin, ya, ada PKPU tentang tahapan jadwal untuk diberikan kepada peserta ini. Ya. Plenonya kapan Pak? Ya itu tadi, pleno kita mulai kalau di Aceh tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 ya. Sesuai tahapan Pak. Teman-teman bisa lihat tahapan. Ya mungkin media center akan siapkan itu. Akan siapkan tahapan untuk jadi pedoman bagi teman-teman. Silakan Pak Adin. Ada lagi Pak? Oke. Jadi bagaimana? Masuk suaranya ke depan. Baik, Pak Wan. Kebanyakan jual belinya ini di kecamatan. Kalau menurut Pak Wan, pengawasan apa yang akan dilakukan? Kalau kita harapkan sama Bawaslu, ya Bawaslu aja kan pas-pasan itunya kan. Jadi sebab karena sedikitnya atau tipisnya kemenangan dan sumber keributan secara nasional itu cukup besar. Jadi kalau tidak dimulai dari tingkat desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, ini bisa menimbulkan kerusuhan nanti di tingkat nasional gitu. Biasanya kan kasus-kasus yang sudah terjadi jual beli suara itu paling banyak terjadi di BPK. Tanggapan KIP sendiri dan langkah apa mungkin KIP provinsi ada punya pesan, meskipun aturan sudah diatur yang namanya tindakan penyimpangan itu kan tetap saja karena dipengaruhi oleh belanja. Itu jadi Pak. Nah, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan KIP maupun Bawaslu untuk mencegah tidak terjadinya jual beli suara dalam rangka untuk menghasilkan hasil pemungutan suara yang jujur, karena kemenangannya sangat tipis. Baik Pak. Terima kasih. Bahwa pemungutan suara juga sudah kita lakukan, dan hari ini kita mulai rekapitulasi, ya, rekapitulasi di tingkat desa, nanti di kecamatan. Dan saya mengharap bahwa mari ini kita kawal secara bersama-sama, ya. Kalau berbicara undang-undang, ya, lembaga yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk mengawasi ini, ya, ini adalah Bawaslu, Panwaslu, PPL. Dan saya sebenarnya memberikan apresiasi ya kepada Bawaslu Republik Indonesia yang telah berhasil merekrut relawan pengawas. Jadi kemarin kita keliling TPS itu sudah terasa sekali pengawasan. Ya, artinya setiap TPS itu ada pengawas. Dan kita berharap, sekali lagi berharap, yang pertama Panwaslu di desa atau Panwasjam ini tolong diawasi proses rekap ini, ya, agar tidak ada yang dikurangi atau ditambah. Satu. Yang kedua, saya juga memberikan apresiasi kepada dua tim kampanye, karena di semua TPS yang kita datangi dan yang saya dapat laporan itu semuanya memiliki saksi, semua punya saksi, ya. Lalu kemudian kami mengharapkan juga saksi ini juga
juga punya kewajiban mengawasi. Karena mereka sudah memiliki formulir C1 dan sudah mengetahui berapa jumlah perolehan suara nomor 1, berapa jumlah perolehan suara nomor 2. Lalu kemudian ketika ini direkap di PPK, di PPS, ini kan hanya tinggal menjumlahkan saja. Kalau ada 2 TPS menjumlahkan suara ini. Ya, ini tolong dikawal. Saya kira juga penguatan harus dilakukan juga di tingkat saksi masing-masing pasangan calon. Ya, yang tentunya rekap itu kan terbuka, dihadiri juga oleh kedua saksi pasangan calon. Dan saya berharap tidak ada lagi persoalan di level PPS itu dibawa ke KIP kabupaten kota atau disampai ke KIP provinsi. Ini diselesaikan. Saya kira di sana ada pengawas pemilu, ada saksi, ada PPS-nya juga, ada KPPS desa, kemudian ada masyarakat, ada pemantau pemilu. Dan jika terjadi persoalan, kita kan sudah turunkan semua personil komisioner KIP Aceh ke seluruh daerah, yang tentunya tidak mampu ya, kita cuma sedikit, dan berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten kota. Jika ada persoalan di TPS tersebut, kita akan coba menurunkan untuk menyelesaikan. Kabupaten kota kita mengharap melakukan supervisi segera. Ya, kalau terlalu jauh bisa kecamatan yang melakukan supervisi. Lepo, kecamatan harus hadir menyelesaikan problem-problem mereka, sehingga masalah yang muncul diselesaikan di level masing-masing. Seperti itu saya kira. Ya, mari kita kawal ini. Lalu kemudian kita juga minta kepada seluruh KPPS ini mengirimkan formulir C1-nya yang telah diberikan kepada saksi, telah diberikan kepada Panwaslu. Ini diberikan 1 eksemplar kepada KIP kabupaten kota melalui PPK. Dan ini menjadi kontrol bagi teman-teman KIP kabupaten kota dalam rangka mereka di level kabupaten kota. Dan juga keperluan untuk melakukan scanner, mengirim langsung melalui alat scanner ke KPU Republik Indonesia. Dan ini yang kita lakukan. Kita berupaya semoga dan insya Allah bahwa setiap keputusan rekapitulasi perolehan suara pada pemilu presiden ini benar-benar real, benar-benar hasil yang muncul dari TPS. Tetapi itu bisa kita lakukan, semua pihak mengawal ini, mengawal proses demokrasi ini. Ya. Saya pikir seperti itu, Bang Her. Ya, yang terpenting adalah saksi. Harapan kita memang undang-undang menyatakan kepada Bawaslu, Panwaslu untuk mengawasi ini. Ya. Kemudian juga kepada saksi diberikan kewenangan, diberikan hak untuk sepakat dengan hasil perolehan hasil rekap tersebut dengan menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat kampung. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi jual beli suara. Terima kasih. Begini Pak Wan, ini kan ada dari 6.400 desa ada 9.508 TPS. Desa kita kan 6.400 kan, ada 9.508 TPS Pak Wan bilang. Nah, di daerah-daerah tertentu itu kan ada basis Prabowo dan Jokowi. Dan pasti otomatis lah tahu lah masyarakatnya saya banyak pilih si Poran kok nggak keluar-keluar suaranya katanya itu. Ini kan untuk mengatasi memantau supaya jangan kekecewaan ada penumpukan suara pada itu. Apa yang dilakukan? Kan ada daerah-daerah yang basis Prabowo dan Jokowi. Boleh kita katakan meskipun ada pengawasnya Jokowi di daerah basis Prabowo, begitu juga sebaliknya kecurangan itu pasti akan ada. Itu cara apa yang akan dilakukan? Gimana itunya? Menurut tanggapan Pak Wan? Idealnya Bang Her itu tentu, ya idealnya Bawaslu yang menjawab itu. Karena kita penyelenggara bukan mengawasi, tetapi kita menghimbau karena moral
bagaimana perolehan suara itu agar benar-benar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya tentu undang-undang memberikan ruang itu kepada Bawaslu dan kita membuka ruang itu agar diakses Bawaslu untuk coba diawasi. Ya, saya kira Bawaslu yang diberi kewenangan, kemudian mereka dididik untuk mencari metode-metode, cara-cara agar proses rekap, proses penghitungan suara, proses semuanya bisa berlangsung sesuai dengan prosedur. Ya, jadi beda tupoksi. Walaupun kami juga ikut berpikir. Salah satu metode yang telah dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan merekrut setiap TPS itu ada relawan pengawas. Itu salah satu metode. Ya mungkin ada metode lain, saya pikir silakan kawan-kawan bisa komunikasikan itu, tanyakan itu kepada Bawaslu. Ya, mungkin saya punya metode, nggak bisa dipakai oleh Bawaslu. Ya, dan kalau KIP yang akan mengawasi itu, ya nanti disebut lagi jeruk makan jeruk, nggak dipercaya, kan seperti itu. Kami penyelenggara, ya itu kan anggota yang dikeluarkan SK oleh KIP, Kabupaten Kota Berjenjang. Ya, tetapi sekali lagi saya sampaikan, voksi pengawasan itu melekat kepada Bawaslu. Bukan hanya proses pergerakan kotak suara itu wajib diawasi. Oleh siapa? Oleh Bawaslu. Wajib diawasi. Bukan hanya suara saja, semua proses termasuk perbedaan kotak suara dan sebagainya, proses sidang dibuka, proses rapat pleno dibuka, semua kewajiban Bawaslu untuk mengawasi itu. Mengawasi bukan berarti mencari-cari kesalahan, tetapi mengawasi dalam rangka setiap pelaksanaan itu sesuai dengan prosedur. Jadi saya menitik beratkan harapan kepada Bawaslu agar mengawasi ini nantinya sesuai. Pertama, sesuai dengan prosedur pelaksanaan rekapnya. Yang kedua, tidak boleh ada ya yang namanya penggelembungan suara dan sebagainya. Ini suara rakyat. Kalau metode dari KIP mungkin Pak bisa coba tanyakan kepada Bawaslu. Saya kira demikian, maksudnya. Dan kalaupun seluruh hasil pelaksanaan pemilu itu semuanya kami akuntabel, artinya akuntabel itu bisa diakses, kemudian silakan bisa digugat, dilaporkan kepada Bawaslu, dilaporkan kepada BKPP, bahkan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, semua bisa akses ini. Silakan. Terima kasih Bang Heren. Pak Wan, ini Pak, tanggal 22 Juli ya Pak Wan. Iya. Jadi sebelumnya ini kan ada kawan-kawan dari RRI juga melakukan quick count. RRI itu kan dibayar sama negara juga Pak Wan. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan sejauh mana KIP Aceh mengetahui hasil quick count-nya RRI itu Pak Wan. Terima kasih. Izin Bang Adi. Tapi nggak minta izin sama Bang Adi, ya saya izin. Ya Bang Iman ya. Saya kira saya dari awal saya sudah sampaikan, kita menghargai ya hasil survei lembaga-lembaga survei secara ilmiah. Tetapi ya undang-undang mengatakan bahwa data dari lembaga-lembaga survei itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan perolehan suara secara resmi. Ya, hasil resmi yang menjadi dasar hukum untuk penetapan presiden terpilih itu dikeluarkan oleh KPU melalui mekanisme manual dengan melakukan rapat pleno di level masing-masing. Itu yang resmi yang menjadi dasar hukum untuk menetapkan perolehan suara secara nasional. Ya. Lembaga survei tentunya sebelum melakukan surveinya mendapat izin dari KPU Republik Indonesia. Karena apa? Karena undang-undang
memberikan hak partisipasi publik. Salah satunya adalah melakukan survei, ya, melakukan survei. Dan tentunya hasil dari seluruh lembaga survei ini tidak boleh menjadi dasar hukum untuk penetapan secara nasional, ya. Selesai ya untuk buah pikiran kita. Dan ini off the record ya, jangan ditulis. Saya bukan mengajari lembaga survei dan bukan mengatakan. Oh, sebentar. Oke, baik. Ada lagi kawan-kawan? Nah, ya, silakan. Mau memastikan saja kertas suara yang Ditekan ya, biar agak jelas suara yang mau memastikan saja bagaimana dengan kertas suara yang tidak terpakai, apakah langsung dimusnahkan di TPS atau dibawa dulu ke KIP baru dimusnahkan di sini atau bagaimana? Terima kasih. Tidak ada yang dimusnahkan, ya, tidak ada yang dimusnahkan karena setelah proses penghitungan suara berlangsung, mereka mengisi formulir C. Tidak hanya suara sah tidak sah, tapi suara-suara terpakai, surat-suara tidak terpakai, atau surat-suara tidak terpakai itu prosedurnya itu dibuat tanda silang, lalu dimasukkan ke dalam amplop tersendiri dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Ini semua bisa dibuktikan pembuktian ini. Ya, ketika ada problem, ya jangan sampai di KIP Aceh suruh buka lagi kotak suara. Idealnya di level hari inilah, jika ditemukan ada hal yang tidak sesuai dengan fakta proses kemarin, ini bisa diminta untuk dibuka kembali kotak suara, dihitung kembali, ya, diselesaikan di level masing-masing. Oke, Mas Andrian. Baik, ada lagi kawan-kawan? Ada nih kawan. Kalau bilang itu soal pengawasan Bawaslu. Nah, Bawaslu sendiri kan tidak merekrut jumlah pengawas sejumlah TPS. Ada relawan. Iya, tentunya saya berani yakin dia tidak akan merekrut sejumlah TPS. Paling dia di kecamatan mainnya, habis itu di beberapa desa itu sebagai sampel. Nah, kalau menurut Pak Awan secara psikologis, kenapa orang melakukan pelanggaran, penyimpangan, maaf suara? Kenapa saya katakan tanyakan kepada Pak Wan yang melakukan penyimpangan itu kan di PPS-nya, di penyelenggaranya. Ya, saya nggak bisa jawab itu, Bang. Ya sulit dijawab ya. Kenapa terjadi di surat rumah kita evaluasi ya. Kemarin kita evaluasi. Saya kira saya nggak bisa jawab. Ini pertanyaan sangat sulit dari Bang Del. Ya, tetapi kita terus berupaya untuk tidak ada penyelenggara pemilu itu yang buat yang tidak atau macam-macam. Ya, kita terus mengingatkan, ya, terus mengingatkan ada sanksi. Ya. Jadi saya agak berat pertanyaan ini. Pernah saya dapat pertanyaan pada saat saya belajar agama, ada pertanyaan, ini sorry jangan ditulis saja. Pertanyaan ke saya, kenapa orang tidak mau sholat? Gitu. Saya pusing jawabnya nih, ya. Tapi kalau secara agama, saya akan sampaikan bahwa di samping makhluk manusia ada makhluk jin, syaitan yang terus menggoda manusia, dan itu mereka sudah berikrar. Tapi jangan ditulis itu. Ya, sulit Bahel. Sama dengan pertanyaan kenapa orang masih mau berzina, kenapa orang muslim di bulan puasa ini masih minum itu pidana pemilu. Nah, tentu ada pembuktian. Nah, pidana itu kembali lagi menjadi kewenangan siapa? Pidana pemilu itu menjadi kewenangannya Bawaslu. Ya, kemudian jika Bawaslu merasa itu adalah merupakan tindak pidana pemilu yang telah punya cukup alat bukti, menyerahkan kepada pihak kepolisian. Saya kira biasalah, ya, sanksinya adalah pidana pemilu. Ya. Kita tahu bahwa tidak boleh mengambil barang milik orang lain, lalu kemudian kita juga mengambil. Tapi pertanyaan kenapa dia mengambil itu kita tidak tahu. Tapi
ketika dia mengambil dan dia akan dapat sanksi hukumnya, dia harus dihukum. Pak Wan, ini sedikit klarifikasi aja Pak Wan. Ya. Minta klarifikasi dari Pak Wan lah. Ini kan di hasil quickcon ini kan mempengaruhi banyak orang ya. Opini publik kan. Terus ditambah di jejaring sosial mungkin ada sebaran-sebaran, ya kita bilang katakanlah fitnah sebaran itu ya. Cuman saya yang meragukan juga mungkin pasca perhitungan suara mungkin Pak Wan juga ditelepon oleh banyak pihak gitu Pak. Banyak pihak menanyakan hasilnya bagaimana. Terus sampai ada di jejaring sosial Facebook menyebutkan sampai Ketua KIP Aceh mengatakan menangnya sementara nomor 1. Terus ada lagi Ketua KIP Aceh mengatakan menangnya nomor 2. Itu bisa dijelaskan Pak, diklarifikasi lah sedikit. Enggak lah, saya nggak pernah ngomong itu. Ngapain saya klarifikasi itu dalam hal yang saya tidak pernah ngomongkan? Enggak lah. Enggak ada ya, enggak pernah menyatakan itu kan. Ini suara resmi saya hari ini. Ya, suara resmi saya sudah sampaikan. Tunggu hasil. Ya, tidak ada yang lain. Secara resmi saya katakan bahwa hasil resmi tunggu, ya, tunggu hasil rekapitulasi nasional PKPU. Kalau mau tahu untuk Aceh, tunggu rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi Aceh. Ya, saya tidak katakan apapun, ya, jadi saya tidak mau klarifikasi terhadap apa yang tidak saya ucapkan. Terima kasih. Pak Wan, ini terakhir. Cak judul lagi. Sampai saat ini yang baru kita dengarkan ada 22 kejadian, yaitu pengurusan TPS, kemudian lagi soal teror bom itu. Nah, 6 anggota komisioner KIP kan diturunkan ke kabupaten kota. Masa nggak ada kejadian lain yang ditemukan? Bukan maksudnya harus ada kejadian istilah gitu kan? Jangan salah pula nanti masa nggak ada gitu istilah gitu kan? Mungkin ada kejadian-kejadian lain, mungkin ada yang coblos 2 kali atau 3 kali atau lainnya dalam rangka untuk memangap, untuk menentukan target tertentu. Karena ya dua pasang ini kan masing-masing meskipun dia cerita ke publik kita harus jujur segala macam, tapi di internal dia bagaimana cara kita bisa menang. Apakah ada ya di 9.508 TPS itu apa memang kondisinya normal-normal aja gitu? Sudah dapat laporan Ketua KIP aja? Itu aja yang ingin kami tanya. Belum ada laporan pelanggaran sampai sekarang, belum ada. Atau pelanggaran terjadi diselesaikan langsung di level TPS tersebut. Ya, ini ya pelanggaran misalnya terjadi ada orang yang tidak memiliki identitas menggunakan hak pilihnya, berusaha untuk menggunakan hak pilihnya tapi dia tidak memiliki identitas, tidak terdaftar segala macam, ya mungkin diselesaikan di level TPS tersebut. Ya, belum ada, saya bukan katakan tidak ada, belum ada laporan ke KIP Aceh terhadap apa ada atau tidak adanya pelanggaran-pelanggaran di level pemungutan suara kemarin. Ya, belum ada. Jadi di belum ada. Paling Kami menunggu suara Bawaslu aja lah. Iya. Baik, terima kasih.